Nah, ini absensi mau pengimbasan guru BK ya, Pak Elpa dan Bu Mastina. Gimana Pak Ade? Siap? Sama apa? Kegiatan refleksi. Oh ya, kegiatan refleksi supervisi. Kami para guru siap untuk memberi dukungan. Sikap. 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 Yang terhormat Kepala Smpn Sekuting Terpadu, yang kami hormati para wakil Kepala Smpn Sekuting Terpadu. wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sikati wa abwabal salamati wa abwabal jannati. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allah guru Islam yang dimana pelaksanaan ini juga digabung dengan refleksi, supervisi dan implementasi pembelajaran. Tapi sebelumnya, sesuai dengan judul panel kita di atas tadi, ini yang pertama adalah kita singgung juga terkait dengan refleksi, supervisi. Dan terkait dengan refleksi supervisi, mana mengembangkan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi kelas dan karakter kelas, dengan metode ABC dan seterusnya. Karena itu merupakan ciri dari metode pembelajaran mendalam yang tertuang dalam rencana pembelajaran. Nah, itu menyesuaikan seperti apa? Karena ketika ini nanti dimonet oleh pengawas, tentu sasarannya berbeda. Acara kita hari ini sebenarnya ada beberapa acara. Yang pertama yaitu pengimbasan dari guru BK, yang kedua tadi refleksi supervisi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh beberapa kepala sekolah, yang sarjana pendidikan Islam. Yang kedua yaitu Bapak Elpa, sarjana pendidikan, yang akan menyampaikan materi hari ini. Langsung saja kita sambut pemateri penjabat kita hari ini, Ibu Mastina, sarjana pendidikan Islam. Kepada Ibu Mastina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah meluangkan waktunya untuk kami hadir di sini, dan mohon maaf jika guru BK hebat. Tadi materinya sudah dikirim oleh MNC di grup terkait
Aku pintar. Pintar. Apakah Anda sudah pintar? Aku pintar yang langsung. Sudah terbuka, silakan dimulai. Hari Anda pintar? Sebentar Pak, masih dipelajari Pak. Terus kemana ya? Diisi sesuai dengan diri ya Pak ya, tidak boleh menyontek. Nanti jika keluar silakan di SS hasilnya itu besar di mana, misalnya yang nya 100%, misalnya logikanya 70%, atau musik spasial dan lain-lainnya. Bapak Ibu lihat berapa persen yang tertinggi, maka itulah potensi yang ada pada diri Bapak Ibu. Guru dilatih untuk membantu murid mengenali dan mengelola emosi mereka. Ini termasuk mengajarkan kesadaran diri, empati, dan cara menghadapi tekanan secara sehat yang sangat penting untuk kesejahteraan mental murid. Tapi dari kita sendiri, tidak perlu foto yang lain ya. Foto yang pertama itu mungkin termasuk anak-anak kita yang sudah mampu mengenali potensinya ya Bapak Ibu. Jadi mulai terarah dan timbul. Nah selanjutnya tugas kita mungkin melakukan aplikasi Aku Pintar untuk siswa yang memang belum tampak seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua ini ada gambar anak kita nih, Teguh. Nah itu masuk ke jurus yang kedua tadi, yaitu mengenali emosi. Dari gambar tersebut apa sih yang bisa Bapak Ibu? Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Jurus ini bertujuan untuk membangun daya lenting atau ketahanan diri pada murid agar mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan atau kegagalan. Macam-macam dari sekolah itu banyak beragamnya. Salah satu di sekolah kita yaitu menanamkan kebiasaan baik. Yang pertama, menyambut siswa di depan sebelum masuk, salam-salaman. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat duha, juga sholat zuhur. Angka ganjil. Angka genap. 1, 2. 6, 7. Dari guru mapel sampai ke guru BK, dan dari guru BK langsung anak tersebut untuk diproses dengan cara yang nyaman tanpa harus merusak mental mereka. Belajar guru bekerja sama dengan berbagai pihak seperti orang tua, tenaga pendidikan, dan komunitas sekolah. Mungkin ini salah satu contoh kolaborasi yang gambar pertama ya Bapak Ibu, di mana beberapa waktu lalu kita ada sebuah kasus yang mungkin bukan rahasia lagi ya, sudah rahasia umum, yaitu permasalahan anak kita yang dengan sekolah lain. Situasi ini adalah jurus pamungkas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Guru berperan aktif dalam menciptakan suasana sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan, di mana setiap murid merasa dihargai. Yaitu jika kamu harus menyakiti orang lain untuk merasa berkuasa, kamu adalah orang yang sangat lemah. Kita sudah ada moral di depan terkait kekerasan ataupun perundungan.
tindak lanjut dikhawatirkan masalah tersebut akan melebar kemana-mana. Seperti apa alur atau kiat tersendiri bagi guru BK untuk menyelesaikan baik dari masalah kecil maupun masalah yang sangat fatal. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya alur penyelesaian kasus, kemarin hasil kami dari pelatihan itu alur penyelesaian itu yang pertama itu dari tier 1 itu guru piket. Dari guru piket itu atau guru mapel itu ke wali kelas. Setelah dari wali kelas itu penyelesaiannya baru ke guru BK. Guru BK ke wakil siswa dan wakil siswa yang terakhir ke kepala sekolah. Jadi bukan untuk guru mapel itu masalah anak-anak yang memang masih ringan, contohnya terlambat atau tidak mengerjakan tugas itu kembali ke guru piket dan guru wali kelas. Sebenarnya kami dari BK itu kemarin hasil pelatihan ditekankan untuk permasalahan anak itu berupa, jadi guru wali kelas itu ini mohon maaf ya, guru wali kelas itu mempunyai catatan tersendiri. Jadi ketika anak itu masih mempunyai permasalahan yang ringan, dan karena kita di Smpn Sekuting ini sistemnya poin, kalau anak itu masih mendapatkan dari 1 sampai 15 poin itu cukup diselesaikan wali kelas, dan wali kelas itu mempunyai catatan poin tersendiri. Dari 15 poin nyampe selanjutnya itu baru dilimpahkan ke guru BK. Jadi untuk datang ke sekolah itu kan kalau kita sistem poin di sini itu mendapatkan 3 poin setelah datang ke sekolah. Terus tidak mengerjakan PR itu mendapatkan 2 poin ya, mendapatkan 2 poin. Mungkin alur penyelesaiannya dari kami BK seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, ketidaktahuannya mengenai poin itu, karena saya saking kesalnya dengan anak-anak itu kalau sudah berkali-kali saya tidak mengerjakan PR, udah saya kasih 15 poin gitu. Tapi ternyata setelah dijelaskan tadi tidak mengerjakan PR itu 2 poin. Oh, berarti seperti itu. Kadang-kadang pada kesempatan ini karena khusus BK di dalam yang baiknya kita semua sebagai warga sekolah mengerti alur dari penanganan anak yang bermasalah, demikian juga kebalikannya penanganan anak yang memang punya prestasi. Yang pertama yang punya masalah di kelas itu kan sebenarnya ada wali kelasnya, setelah itu ada guru yang mengajar, setelah itu ada guru BK yang nggak BK. Yang pertama contoh ketika kita mengajar, kita ngasih tugas. Jadi kalau Bapak Ibu yang ngasih tugas ini tolong hati-hati. Karena pertama yang paling bertanggung jawab ketika masalahnya di kelas, dia sedang ada jam di situ, yang paling bertanggung jawabnya yang di kelas itu waktu mengajar. Setelah itu ada guru piket. Setelah itu baru ke wali kelas, dan wali kelas bekerja sama dengan BK. Nah, kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa dipecahkan atau memang berat permasalahannya, kita bisa ke kesiswaan, dari kesiswaan ke kepala sekolah. Guru wali mendampingi siswa dari awal masuk hingga mereka lulus. Kemudian fokus pengembangannya. Guru wali tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi juga pengembangan karakter, keterampilan, kompetensi siswa secara menyeluruh. Berarti kalau ada catatan prestasi ataupun akademik maupun non akademik, termasuk yang catatan nakal juga ada di situ, lengkap.
Dari 7 jurus yang sudah disampaikan tadi, 7 jurus BK dapat dirancang sebagai panduan praktis agar setiap guru dapat menjadi pembimbing yang efektif, mencapai kesejahteraan pribadi. Tujuan jurus BK adalah sebuah panduan praktis dalam Kementerian Pendidikan dasar dan menengah untuk semua guru, baik guru bimbingan konseling, guru mata pelajaran, guru kelas. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran guru dan membimbing murid secara holistik. Jadi begitu Bapak Ibu, intinya di sini kami guru BK hanya menyampaikan 7 teori itu, tapi untuk pelaksanaannya kami minta untuk semua guru-guru, tidak hanya guru BK dan warga siswaan, kita saling bekerja sama dan berkolaborasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.